Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Nurditya Ibrahim, NIM 2110111, Prodi S1 Keperawatan kelas 1A dari Stikes Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi dan jenis komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti sama. Dalam hal ini berarti sama makna. Yang kedua, komunikasi juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Selanjutnya, komponen komunikasi. Komponen komunikasi ini dibagi menjadi 5, yaitu 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, contohnya seperti saya sendiri. Yang kedua, komunikan. Komunikan ini orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, dan lain-lain. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang. Yang keempat, media. Media adalah sarana atau saluran yang menunjang pesan. Yang kelima, feedback. Feedback adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, jenis-jenis feedback. Jenis-jenis feedback sendiri dibagi menjadi 4, yaitu 1. Zero feedback. Zero feedback adalah pesan yang tidak dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, positive feedback. Positive feedback adalah pesan yang dimengerti oleh komunikan. Yang ketiga, neutral feedback. Neutral feedback adalah respon yang tidak memihak atau tidak mendukung ataupun menentang. Yang terakhir, negatif feedback. Negatif feedback sendiri adalah respon yang bersifat merugikan atau menyudutkan komunikator. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai suatu pengertian. Selanjutnya, langkah proses komunikasi. Yang pertama, komunikator memiliki gagasan atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding untuk menyatakan maksud, baik dalam bentuk kata-kata atau lambang-lambang seperti gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain sebagai pesan. Yang ketiga, perkataan dan lambang-lambang atau pesan tersebut disalurkan melalui media. Yang keempat, komunikan menguraikan atau menafsirkan pesan atau disebut juga decoding yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna. Yang kelima, komunikan memberi tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan arah proses. Komunikasi berdasarkan arah proses ini dibagi menjadi 3, yaitu 1 arah, 2 arah, dan ke segala arah. Yang pertama, komunikasi 1 arah atau one way communication. Komunikasi 1 arah ini merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberikan kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Yang kedua, komunikasi 2 arah atau two way communication. Komunikasi 2 arah merupakan komunikasi yang berlangsung antara 2 pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun dari komunikan. Selanjutnya, komunikasi ke segala arah. Komunikasi ke segala arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi, yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda-beda. Selanjutnya, lambang komunikasi. Pengertian lambang komunikasi ini adalah huruf atau tanda yang mengandung maksud tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi. Terus selanjutnya, fungsi lambang komunikasi.
adalah sebagai media yang digunakan komunikator untuk mempengaruhi komunikan agar terbentuk pengertian yang sama, sehingga warta atau pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator menjadi jelas. Selanjutnya, jenis lambang komunikasi. Jenis lambang komunikasi ini sendiri dibagi menjadi 5, yaitu 1. Bahasa, yang kedua gerak, yang ketiga suara, yang keempat warna, yang kelima gambar. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi di antara satu individu dengan individu lainnya, menurut Littlejohn tahun 1999. Yang kedua, komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, contohnya surat kabar dan majalah, atau elektronik seperti radio dan televisi. Yang keempat, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Menurut Hewitt tahun 1981, tujuan komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Mendalami atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Yang keempat, berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Lawan bicara. Yang kedua, jumlah. Yang ketiga, cara penyampaian. Yang keempat, jalur komunikasi. Yang kelima, maksud. Yang keenam, ruang lingkup. Dan yang terakhir, kedinasan. Selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu ada 2, 1 bahasa, yang kedua kata dan makna. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri yaitu 1. Sentuhan. Yang kedua, kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Yang ketiga, gerakan tubuh. Yang keempat, prosemik. Prosemik yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Yang kelima, vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Dan yang terakhir, lingkungan. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Sekian penjelasan singkat saya tentang konsep dasar komunikasi dan jenis komunikasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.